dari artis kemudian menjadi seorang pengusaha itu nggak cuma 2 bintang tamu saya, tapi banyak yang melakukan itu. Nah sekarang banyak banget pandangan masyarakat yang bilang, ah kalau artis buka usaha enak, betul? Itu pandangan masyarakat umum. Duit ada, terkenal, udah pasti lancar deh usahanya, nggak mungkin rugi. Itu gosip atau fakta? Tuh, ya. Fakta loh, dibilang fakta loh. Enggak. Sebenarnya justru kayak orang-orang kayak kita ini agak buat si malakama loh. Dengan punya nama besar, kita jualan, let's say kuliner ya. Mbak Misha gila ya makanannya nggak enak banget, cuma jual nama doang ya. Sakit hati nggak digituin. Jadi pertanggungjawabannya lebih besar. Kalau kita bukan siapa-siapa, kita jual barang yang atau makanan yang nggak enak pun, ya udahlah tutup nggak malu gitu loh. Tapi kalau kita sekali kita bikin nama jelek, servis jelek, makanan basi atau nggak enak, habis atau lu di media massa, kelar, betul. Gitu loh. Apalagi sekarang ada sosial media, gampang banget orang untuk ngejatoin. Jadi itu yang harus dijaga. Di luar daripada itu, macam-macam. Trainingnya sampai 4 bulan untuk sampai ke rasa yang sesuai, konsisten, yang diinginkan, dan konsisten ya. Dan quality controlnya harus kejaga. Itu kamu terjun langsung? Terjun langsung. Jadi 4 bulan baru nemuin koki yang bisa masak 40 kilo sekaligus. Rasanya harus sama dengan kita bikin rendang 1 kilo. Bayangin nggak Cipan? Beda Bu, lo 1 kilo masak dengan 40 kilo masak nggak bisa dikali 40. Iya. Bawangnya sekilo terus 40 berarti 40 kilo. Nggak bisa, ternyata rumusannya nggak begitu. Jadi itu trial and error. Belum lagi masalah admin, keuangan, belum, waduh banyak deh gitu. Bapak kok kayaknya sedih banget. Bapak pernah rugi apa? Kalau artis dibilang punya duit gampang usaha. Kalau yang aku alami malah enggak. Jadi aku kan entertain itu baru sekitar 4 tahun ini ya. Kalau untuk bakso barbel udah 3 tahun. Berarti di saat aku baru nabung malahan, baru aku kumpulin satu-satu. Berarti di posisi gua memang nggak punya duit waktu itu. Nggak punya duit, aku berani usaha. Gitu loh, kan beda kan. Oh artis punya duit gampang. Saya dulu belum punya duit waktu itu untuk mikirin ngontrak ruko, untuk mikirin gaji karyawan, blank. Ini dari mana saya? Lah kok terus berani? Itu yang kadang-kadang kan kalau kamu pingin usaha berani dulu, jangan mikir sampai gaji 3 bulan untuk karyawan saya nggak ada loh. Lah kalau untuk rumus bisnis saya salah banget. Tapi ada itu keberanian, tapi kita keyakinan. Yakin, karena saya konsep udah mateng banget. Kalau saya punya 1 peluru saya tembakin harus mati itu. Jangan sampai punya peluru banyak, ngawur. Saya betul. 1 tapi tepat gitu. Makanya gitu kan. Luar biasa loh jawabannya. Ini mau sedikit membuka mindset saya dan makin belajar saya. Ternyata ada isinya juga. Tapi ngomong-ngomong dari kedua Mas Agung dan Mbak Misha ini pernah nggak sih yang namanya ngalami kerugian dan bisa dikatakan besar? Kalau gue bukan rugi, maksudnya nggak laku ya. Rugi karena sempat ada masalah saat itu, memang kerjasama dengan orang yang cukup dekat. Kemudian partneran lah ya kita berdua. Waktu itu start bisnis tuh udah sekitar ada 3 tahun yang lalu lah ya, sebelum akhirnya sendiri. Nah setelah itu gue percaya banget karena nih orang tuh deket banget sama gue, bahkan masih ada hubungan yang cukup baik lah ya. Sampai akhirnya uang itu nggak nyampe di gue gitu loh. Jadi udah dagang sampai 1 tahun, sampai akhirnya ada masalah di situ. Jadi ilmu kuliah, ilmu bisnis gue, ya gue pikir itulah yang harus dibayar. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah dengan pengalaman itu sampai akhirnya kita tahu bahwa namanya bisnis itu nggak kenal teman, nggak kenal sahabat, nggak kenal saudara. Jadi banyak yang ngomong seperti itu, ternyata tuh emang beneran ya di dunia bisnis ya. Benar. Tetap harus ada hitam di atas putih, mau sama saudara, mau sama. Dan walaupun itu nggak menjamin, itu bisa dirobek kok. Itu bisa dirobek, tapi tetap kita harus terjun langsung, benar-benar jeburin diri deh gitu loh. Dan jangan mudah untuk mempercayakan segala sesuatu sama orang lain. Tapi kalau aku tanya orang yang sebenarnya bikin Mbak Misha akhirnya berani untuk usaha yang paling berjasa. Baby sih, dia nyemplungin. Jadi diplung?
Dia nyemplungin, plung, ayo kamu harus punya bisnis gitu loh. Karena kamu kan kuliah marketing, masa sih kamu nggak kepengen gitu kan pakai pendidikan gitu kan, sayang. Karena dulu juga gue sempat cita-cita jadi marketer gitu loh. Aku tuh bayangin soalnya kan si Baby Romeo kan orangnya kayak datar-datar gimana gitu ya. Tetap datar ngomongnya, sayang kamu nggak mau bisnis dong. Aku jualan rendang sayang, sementara gue yang jualan rendang, aduh sayang please nanti aku orang gitu kan. Ya ampun hari gini pakai gengsi loh. Ya di ini dong, di package dong. Gila kamu, semua orang pada pakai kamu, endorse kamu, jadiin kamu model iklan. Sekarang kamu iklan berapa? Tapi ngomongnya gitu tapi suatu saat nanti pasti ada lagu yang akan tercipta. Apa? Rendang terakhir. Mas Agung, siapa yang paling berjasa? Yang paling berjasa sampai akhirnya aduh, kalau dihitung ya banyak sih ya, yang berjasa itu banyak banget. Karena emang aku posisi lagi kepepet, jadi emang semua harus bantu aku, bisa nggak gini-gini ngutang, gini-gini, banyak banget. Jadi kalau disebutin satu-satu, tapi tetap ada sih sebenarnya dari manajemen kan, waktu itu kan namanya artis kan, dari manajemen kan juga uangnya belum ada, utang dulu dong buat nyicil mesin gitu. Jadi saya belum syuting, saya udah utang dulu ke manajemen. Dan boleh. Siapa sih orang di manajemen itu yang maksudnya memberikan encouragement, percaya? Ada Mas Roy Manela. Kayaknya saya pernah dengar tuh namanya. Ya mungkin mudah-mudahan dia nonton kan. Emang Mas Roy, maksudnya Mas Roy itu adalah orang yang percaya. Iya, dia bilang gini, Mas, kamu kan bukan artis muda yang kayak misalnya yang kayak Aliando, yang kamu tuh ini sedikit gitu loh. Ketampanannya mungkin tapi Dan kita sudah mendatangkan istri Mas Agung. Bukan. Wendy, lo membuyarkan suasana haru ini, hampir menitikkan air mata. Apa kabar? Halo. Gitu orangnya, Pak. Tuh. Di sini masih di sini. Oh, pantas artisnya sarap, manajernya sarap. Mas Agung berkaca-kaca, Iya, Cipa. bener loh. Tadi Mas Agung udah mau nangis loh. Masih lebih lama lagi ya berarti ya? Ini berarti ada satu ikatan emosi yang paling dalam, ada satu sampai akhirnya Mas Agung itu bisa langsung secara emosi terusik, pasti ada sesuatu. Iya, Mas Roy sendiri udah tahu kan, aku baru aja nongol istilahnya di dunia entertain. Dia yang membimbing aku, Mas Agung gini-gini. Ya lengkapnya dia lebih tahu lah tentang keuangan. Saya butuh buat bisnis bakso Mas, ini sampai konsepnya gini-gini. Tapi biayanya gimana? Curhat sama dia. Tapi uang nggak ada Mas, untuk bikin mesin bakso aja di Surabaya itu harus gini, berapa 100 juta itu harus dicicil gini. Itu kan nggak ada uangnya. Mas Roy, oke Mas, kita bantu berapa dulu DP-nya gitu ya. Beliau ini. Jadi kalau nggak dibantu nggak mungkin si warung bakso ini bisa terwujud. Awalnya kita ngobrol di teras gitu, kayak di mana Mas? Ngobrolan tukang kresek pasar lah. Iya, pinggiran. Tapi kamu ngomong Mas, kenapa sampai akhirnya percaya sama Mas Agung dan punya niatan untuk ya kita coba bantu? Nggak, waktu itu sih jadinya kita ngobrol-ngobrol biasa gitu. Tak pikir kan kalau Mas Agung nih, menurutku ya, umurnya dia juga ada tua, terus habis itu jangka ininya karirnya kan nggak lebih panjang seperti yang ada artis yang muda yang lain-lain kan gitu. Terus badan juga mungkin bukan gini tadi. Ntar juga sebentar lagi, aku juga kasih advice aja, Mas, harus dipikirin. Ini lagi happening, tapi uangnya mendingan bikin sesuatu lah, bikin usaha. Ya terserah, kembalikan Mas Agung enaknya apa, tapi at least ya aku nggak pengen artisku juga nantinya udah lagi happening, nanti udah tuanya susah. Aku tidak sejahtera. Gitu. Ya saya cuma kasih advice aja gitu. Pun kalau memang ada perlu apa, ya mudah-mudahan kita dari saya pribadi ataupun dari manajemen bisa support kayak gitu sih. Luar biasa. Iya, ini masalahnya waktu itu kalau nggak salah Mas Agung juga di manajemennya Mas Roy baru ya? Ya dari 2012 lah. Buka warung baksonya? 2013. Meminjamkan uang untuk orang yang relatif baru dikenal, itu butuh kepercayaan yang sangat luar biasa loh. Karena kita aja kadang-kadang kalau sama teman sendiri untuk ratusan juta kita kayak agak oke, dia bisa balikin apa enggak. Nah,
kemudian Mas Roy kenapa percaya? Oke, gue percaya nih Mas Agung bisa nih. Ya karena dari perjalanan karirnya dia juga, waktu itu saya juga sempat napak tilas ya ke rumahnya. Oh, diselidiki juga. Jadi jalan bareng lah, maksudnya ada usaha waktu itu. Akhirnya mampir ke rumahnya, Mas Agung banyak cerita, saya juga udah pernah ke rumahnya. Perjalanan dia bilang waktu itu, kita ingat Mas yang ke Cilenyi ya. Cilenyi, Mas ya. Cilenyi itu. Ini aku dulu 6 bulan lalu masih nganterin cateringan sama istri pakai motor ke sekolah-sekolah gitu. Ya dari situ sih aku ngeliatnya, ayo Mas kalau mau apa-apa saya support lah, maksudnya dari karirnya apa dari usahanya. Karena Mas Roy lihat memang Mas Agung ini adalah orang yang mau bekerja keras. Iya, itu yang paling penting. Tapi saya salut sama Mas Agung. Jadi salut kan lo? Emang salut, saya salut. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa, dan mudah-mudahan Anda bisa belajar ternyata memang untuk bisa berusaha dan sukses mereka pun ada perjalanan yang harus dilalui. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi.